Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat CLW dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini pertemuan kita yang kedua ya sahabat CLB. Kemarin di pertemuan kita yang pertama saya baru cerita garis-garis besarnya aja ya sahabat ya. Saya juga janji kemarin di konten kedua saya ini saya mau bercerita bagaimana pertemuan saya dengan si lelaki yang luar biasa itu ya. Alhamdulillah, barakallah. Kali ini saya menceritakan pertemuan saya bertemu dengan dia di mana gitu ya. Nah, saya ketemu sama sang suami yang luar biasa ini di tempat kerja saya. Waktu itu saya sudah bekerja kurang lebih 6 bulanan di situ. Nah, dia baru masuk di situ. Memang udah biasa kalau di tempat saya kerja ini selalu keluar masuk, jarang ada yang bertahan lama sih emang di sini. Paling lama 4 bulan 5 bulan ganti orang yang semua saya bertahan lumayan lama. Saya bertahan kurang lebih hampir 8 bulan 9 bulanan lah ya, sampai ketemu dia, sampai nikah sama dia. Kerja di situ kurang lebih 6 bulan dan kita di sini saya sales dari rumah ke rumah, di bidang perabotan dapur lah ya, alat-alat dapur. Saya sales karena saya cewek emang lebih mudah karena untuk berhubungan dengan ibu-ibu di sini. Terus saya akhirnya digabungin sama dia. Bos saya bilang besok kamu ada teman baru ya gitu, ada anak baru. Nah kamu gabung aja deh sama dia gitu, sama anak baru ini sekalian biar dia antar jemput kamu sekalian gitu. Oh gitu, ya udah nggak masalah sih saya mah. Walaupun memang kalau kita ganti teman baru itu kita harus beradaptasi lagi, harus ngajarin lagi, harus mendidik dia bagaimana demo, bagaimana bookingnya gitu kan. Tapi yang nggak masalah, memang udah aturannya seperti itu. Akhirnya saya ya sama dia. Terus pertama kali dia masuk dikenalin sama bos, ini orangnya gitu. Udah saya ya biasa aja, nggak ada ketertarikan atau gimana, cuma yang ada agak kaget dikit, ya Allah kok dikasih temennya kayak gini gitu. Ada jenggotnya, terus udah ada lumayan tua. Saya pikir di otak saya itu kan kalau orang udah berjenggot lumayan tua kan tuh orangnya kurang asik lah gitu. Serius hidupnya, nggak ada canda-canda. Kerja itu kayak gitu membetekan gitu, kerja dengan orang serius. Nanti nggak bercanda-canda gitu, serius aja kerjaannya, itu sangat bete. Saya pikir seperti itu, tapi mau diapain karena memang udah diaturnya seperti itu ya saya ikutin, saya jalanin. Dia jemput saya pagi, jemput jam 8, setengah 9 dia jemput saya. Nanti sore jam 5 atau jam 6 dia udah antar saya lagi. Tiap hari berjalan seperti itu. Berjalan dan saya nggak ada rasa tertarik karena memang saat itu saya fokus mau nyari duit. Nggak ada kepikiran di hati saya mau pacaran lagi atau mau nikah lagi, itu nggak ada di hati saya, di kamu saya nggak ada. Pokoknya saya benar-benar nggak mikirin itu, mikirin duit sebanyak kayak gimana, target. Seperti itu yang ada di otak saya. Terus ternyata pas begitu di hari ketiga saya jalan, kan kita emang tiap hari bawa motor gitu, boncengan ke rumah yang udah kita booking kemarin. Hari ini saya mau demoin satu. Waktu itu dia udah mulai berani sama saya, agak berani. Terus sambil jalan dia nengok, kemana lagi bu gitu, sambil ngeliat mata saya tuh merasa nggak nyaman gitu. Terus lagi "Ya udah kiri, ntar gitu lagi, kita belok kemana bu gitu, sambil bercanda sih, orangnya kayaknya niatnya mau bercanda, tapi saya tersinggung gitu. Saya bilang ih ngapain nih orang gitu ya, nengok aja gitu, nengok mulu. Saya kan risih, kesel juga gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, bisa nggak sih gitu kalau jalan, kalau ngomong nggak sambil nengok gitu, saya nggak demen. Saya nggak suka gitu dia lihat-lihat wajah saya gitu. Terus dia bilang, aku marah sih bu, gitu doang bercanda. Enggak, saya nggak suka candaannya gitu. Saya gimana, tersinggung lah gitu, saya nggak suka candaannya garing gitu. Udah akhirnya dia ya orangnya lumayan nurut, udah nurut. Besoknya udah dia nggak kayak gitu lagi, paling dia nanya kemana bu gitu, ambil bercanda juga, cuma udah nggak nengok. Alhamdulillah. Terus ya akhirnya udah berjalan seperti itu terus ya, jalan sama dia. Terus waktu ketika hari keempat atau kelima tuh dia nggak pulang barangkali ya, dia nginep di rumah temennya, pagi-pagi udah jemput saya.
jemput saya biasa di nggak sampai ke rumah, selalu di depan gang, karena saya emang nggak pernah mau diantar sampai ke rumah ya, karena status saya janda, saya nggak mau ada omongan negatif. Ntar janda dibonceng laki ganti-ganti atau gimana, saya nggak mau sampai ke rumah. Akhirnya sampai di jalanan doang kita udah turun, udah begitu pun pagi. Tinggal di SMS, waktu itu SMS ya, SMS saya di depan, saya keluar seperti itu. Tiba-tiba di hari keempat atau kelima gitu ya, dia lagi di tengah berjalan dia buka helm, karena gatal apa palanya dia garuk-garuk gitu. Masya Allah, tuh kecium bau yang nggak tapi enak gitu, nggak sedep lah. Saya bilang ke dia, Tong, lu kerja ini nggak mandi, bau banget pala lu gitu. Saya sambil nekenin kata-kata itu, bau banget gitu. Langsung dia, emang bau bu gitu. Saya bilang iyalah, lu nggak mandi gitu. Dia bilang mandi sih bu, cuman nggak ganti baju karena saya nginep di rumah temen, kayak gitu. Dia bilang besok lain kali kalau mau kerja itu mandi dulu ya Tong ya, ganti baju gitu. Iya bu, siap gitu. Orangnya kan terus bercanda gitu. Saya pikir serem wajahnya gitu dari jenggotnya, ternyata enggak, dia orang yang bercanda, sering ngajak saya bercanda, cuman karena saya nggak suka sama laki-laki saat itu, saya merasa bercandanya itu nggak enak, garing lah gitu, saya nggak suka gitu. Setiap dia bercanda saya langsung bete, langsung buang muka gitu. Paling dia bilang kenapa bu gitu, saya bilang udahlah jangan bercanda kayak gitu, saya nggak suka gitu. Udah akhirnya juga mungkin dia bingung ngadepin sikap saya yang jutek gitu ya. Akhirnya udah terus berjalan seperti itu, terus dari hari ke hari rasanya kayak banyak banget kenangan kita, karena emang tiap hari itu kerja, tiap hari berdua dijemput, ntar di tempat baru kita ketemu di tempat tujuan kita, misalnya kita di daerah mana, tak baru sama rombongan kita ketemu di situ, menghemat waktu. Kita kerja, dan kelebihan dia itu dia juga nggak ninggalin sholat, dia sholat tepat waktu. Di saat kita lagi demo, kita kan waktu produktifnya itu biasanya jam 10 sampai jam 1 itu masa produktifnya. Kalau kepagian juga orang belum rapi masak, kalau kesiangan juga orang udah pada tidur. Jadi kita biasanya mulai demo itu jam 10, jam 11 selesai demo. Langsung orang baca brosur. Biasanya jam 12 itu orang pada mulai ngumpulin KTP gitu. Orang kita pembelian di situ ngumpulin KTP, data diri lah ya. Sedang sibuknya jam 12 orang ngumpulin data diri KTP. Itu alat demo masih berantakan, berceceran, brosur masih berceceran. Itu kalau udah ajan jam 12 dia nggak peduli dengan itu, udah jalan aja ke masjid sholat. Udah saya liatin 2 kali 3 kali, saya liatin. Akhirnya pas begitu udah kebanyakan saya tegur, kamu itu kalau kerja jangan kayak gitu. Saya bilang beresin dulu kerjaan, kalau memang kamu mau sholat silakan, nggak dilarang gitu. Kamu beresin dulu itu demo kitnya, terus brosur-brosurnya, terus data-data orang, beresin rapiin. Itu kan di rumah orang, kita kan numpang di rumah orang gitu, masa sih berantakan kamu pergi. Sedangkan sholat zuhur itu bisa jam 1 atau setengah 2, ngapain kamu harus jam 12 tepat, kamu mulai kerja gitu. Tapi dia cuma senyum doang dikit, dan saya pikir udah paham. Ternyata emang dia nggak mau begitu, dia tetap mau on time, dia tetap mau sholat tepat waktu. Terus aja kayak gitu, seperti itu. Walaupun lagi rapat pun, kita lagi meeting sore gitu, maghriban atau keisaan, kita kan udah cepet-cepet selesai meeting, pulang cepet, sholat di rumah. Dia enggak, lagi meeting kayak apaan tuh, lagi rame kita semua. Kalau udah aja nih dia berhenti, dia wudhu pergi, sampai bos kita manggil juga, lu mau ngapain, mau kemana gitu, kita belum selesai. Dia bilang nggak apa-apa, mau sholat dulu, maaf ya gitu, mau sholat dulu udah ajan. Jadi seperti itu kelebihan dia. Terus lagi kalau dia boncengan sama saya, dia itu selalu jaga jarak. Di belakangnya saya selalu buat tas ransel yang diisi buku-buku pengajian dia, buku pengajian, brosur, semua tas itu taruh di belakang buat menghalangin saya. Jadi tas segede ya, lumayan enak juga. Saya biasanya pegangan belakang besi, saya kan nggak pernah pegangan ya karena bukan muhrim, saya nggak pegangan depan, saya pegangan besi. Sama dia alhamdulillah enak, jadi saya pegangan ranselnya yang di belakang suka ada tali gitu, saya tarik, jadi saya aman, enak dibonceng sama dia. Itu kayak gitu. Cuman saya ya belum ada rasa ketertarikan, enggak, masih berjalan begitu. Terus di hari besoknya saya pergi lagi demo bareng-bareng. Biasanya kalau siang tuh kita habis sholat siang
kita nunggu lagi agak jam 2:30, nunggu adem, nunggu sore biar orang pada bangun tidur. Itu biasa kita walkingnya di jam segitu. Kita biasanya nyari warung-warung pinggir jalan yang ada bangku-bangku atau balai-balai, kita duduk situ santai bareng-bareng. Yang di situ udah ngerokok ngopi jajan kayak gitu. Nah saya nyeletuk, ih ngapain kali pada ngerokok ngopi kan, boros gitu, ngabisin duit, lagian juga rokok itu kan merusak kesehatan, saya gituin. Bukan sama dia, netral buat semuanya. Oh iya bu pada gitu. Udah yang lain tuh semua iya bu iya besok saya nggak ngerokok. Ternyata besoknya beneran dia yang malah nggak ngerokok, cuma ngopi jajan dan yang lain-lain, tapi nggak ngerokok. Saya bilang, loh kok dia yang nggak ngerokok ya, kok dia berhenti ngerokok gitu. Ya udah sih, saya nggak merhatiin, nggak sampai hati saya nggak sejauh itu, nggak paham kalau dia suka apa nggak sama saya. Yang saya tahu ya udah nggak ngerokok, ya udah. Selanjutnya pun saya jalan terus nah suatu ketika dia nanya sama saya, ibu emang suaminya kemana, kok ibu pergi nggak diantar nggak dijemput gitu. Oh kok kayak gitu suaminya. Saya bilang, dia suami saya kerjanya pergi gelap pulang gelap, nggak sempet, nggak ada waktu. Saya nggak mungkin nunjukin identitas saya sebagai janda, status saya malu gitu. Itu satu hal yang kayaknya tabu lah, nggak enak gitu. Oh gitu, ya udah deh bu gitu ya, makanya lu nganter aja jangan ke rumah gua ya, takutnya jadi pulang atau gimana, jalanan aja gitu. Ya oke lah bu kalau gitu, seperti itu. Terus waktu berjalan akhirnya lama-lama mungkin dia denger kalau saya itu nggak bersuami, itu janda. Lama-lama dibandel, malah dianterin sampai ke depan rumah. Saya aduh gak enak, nah udah gitu. Tapi dia nggak apa-apa, udah jangan dengerin omongan orang gitu. Lah gimana nggak dengerin omongan orang gitu, malu. Entah kita pacaran enggak, kita nggak ada hubungan tapi disangkanya kan ada apa-apa sama orang gitu. Saya nggak mau, jangan dicuek aja. Terus dianterin aja saya sampai ke rumah. Ya udah, saya seperti biasa bilang terima kasih udah dianterin, udah ya. Terus saya basa-basi, kalau mau minum silahkan minum dulu, kalau mau langsung juga ya silahkan. Saya mau masuk ya, udah saya masuk, saya ganti baju, saya buka kostum tadi gitu ya, baju tadi saya sibuk ke dapur, nanya anak saya udah makan apa belum, saya megang cucian piring semua. Nah, udah saya ke depan, ternyata nih orang nggak pulang, ternyata masih ada gitu di depan. Ngapain nih orang gitu, saya pikir di hati saya, ngapain lama-lama gitu. Ternyata jadi main monopoli sama anak-anak saya di situ berempat, seperti itu. Ya udah dulu ya, besok kita sambung lagi sahabat ACLB. Ini yang kedua, besok yang ketiga dan selanjutnya saya ceritain lagi lanjutannya, seperti apa dia melobi saya, seperti apa dia nembak saya, dan sampai saya nerima sampai jadi suami. Ya udah dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa sahabat CLB. Dadah, bantu like, komen, dan subscribe-nya ya, jangan lupa dibantu biar saya semangat.